Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu yang pertama kita sangat bersyukur kepada Allah atas titipan nikmat ingkang kita tampi. Sebagaimana biasa saya ingatkan selalu, enggak bosan bahwa nikmat ini titipan, maka pastikan titipan ini bisa kita gunakan sebaik mungkin. Sampun ngantos titipan ketika nanti dimintai pertanggungjawaban kita bingung. Maka kita berharap setiap nikmat yang kita terima hari ini betul-betul menjadi fasilitas untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah umur kita akan ditanyakan tentang peruntukannya untuk apa, remaja kita akan ditanyakan untuk apa, kesehatan kaki kita akan ditanyakan untuk apa, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lintasan hati kita yang negatif atau yang positif pun Allah tahu semuanya. Allah tahu tentang lirikan mata kita, Allah tentang apa yang kita pikirkan. Maka pastikan setiap pikiran yang keluar dari pikiran kita adalah pikiran positif. Setiap gerakan mata adalah gerakan mata yang baik. Setiap pendengaran yang kita dengar harus sesuatu yang baik, sehingga insya Allah ternilai sebagai sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedaya, khususnya nikmat umur kita disampaikan di Agustus nih, tahun ini, Masya Allah kita sudah 80 tahun nih, merdeka. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang merdeka, insya Allah nih. Khususnya merdeka di dalam ibadah, merdeka di dalam ekonomi, insya Allah, insya Allah. Bapak Ibu semuanya, minggu ini saya banyak ketambahan tempat baru. Jadi jangan harus tahu bahwa di luar sana orang berlomba-lomba menjadi baik. Masya Allah. Sebagian yang minta jadwal saya sudah nggak kebagian sekarang, susah. Berarti kalau udah hari Ahad itu kan sulit, sulit sekali. Kemarin ada masjid baru saya kasih hari Ahad, dengan saya geser di masjid yang lain untuk sekali pertemuan itu, dan kebetulan dari takmirnya minta dilanjutkan, cuma saya masih bingung bagi waktunya ini. Yang masih tersedia itu pada maghrib sampai isya, yang masih tersedia pada maghrib sampai isya. Malam yang masih tersedia itu tinggal malam Ahad saja, malam Ahad saja. Maka Bapak Ibu semuanya, monggo jenengan yang sudah sekian waktu ngaji, istiqomah di dalam ngaji, insya Allah yang namanya ngaji itu penuh dengan keberkahan. Insya Allah kita akan ditolong oleh Allah untuk bisa mendapatkan kematian yang baik, kehidupan yang baik. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahadalahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menempuh jalan untuk mencari ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala, maka bagi dia dimudahkan jalannya menuju ke surga. Dan ini benar Bapak Ibu. Orang-orang yang dimudahkan masuk surga adalah orang-orang yang diberi ilmu. Diberi ilmu. Maka menyempatkan kita mencari ilmu itu sesuatu yang baik di sisi Allah. Satu kegiatan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu bermajelis dalam ilmu seperti ini. Alhamdulillah Masjid Al-Ma'arij sudah sekian waktu berjalan. Mudah-mudahan apa yang sudah lewat, walaupun menyantol sitik-sitik, tapi ya lebih baik dibandingkan tidak sama sekali. Videonya masih bisa diputar ulang Bapak Ibu. Kadang-kadang jenengan mendengarkan video lama itu penting. Video 1 tahun yang lalu itu diputar lagi itu penting. Jangan akan tahu, oh ya Allah, saya dulu pernah belajar ini toh.
nanti akan lebih mudeng insya Allah. Bapak Ibu semuanya, kita tahu nih bahwa Rasul bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah min amalihi as-salat. Bahwa yang pertama dihisab nanti di yaumil akhir dari ibadah seorang hamba adalah sholatnya. Barang siapa yang sholatnya baik, maka akan membuat yang lain jadi baik. Sebaliknya kalau sholatnya buruk, maka yang lain pun ikut buruk. Maka mempelajari bab sholat adalah hal yang sangat krusial. Pun begitu, nih, saya tidak mengajarkan jenengan terus-terusan di bab sholat. Saya khawatir jenengan bosan. Makanya saya putar-putar dengan hadis, dengan tamasyak negeri akhirat. Ini banyak banget yang dipelajari. Belum tazkiyatun nufus, belum kitab adabul mufrad. Banyak sekali nih, masya Allah. Belum kitab umdatul ahkam. Masya Allah. Jadi kadang-kadang waktu kita tuh sempit Bapak Ibu. Sementara ada orang yang buang-buang waktu. Kita yang merasa berkebutuhan waktu kita tuh sempit sekali. Banyak sekali yang harus kita pelajari. Maka semoga panjenengan semua dibimbing oleh Allah, dimudahkan di dalam belajar insya Allah. Bapak Ibu semuanya, karena kita sadar bahwa sholat ini adalah hal yang sangat penting dan ini adalah rukun Islam kita, maka sekali lagi malam hari ini kita coba melihat kembali tentang pelajaran sholat. Kemarin terakhir dari syarat sholat masih di awal-awal, masih di syarat yang pertama yaitu Islam. Yang di Islam masih membahas tentang syarat la ilaha illallah yang ketiga. Ada 7 syaratnya. Itu nanti kita tahan dulu. Malam hari ini kita masuk ke rukun sholat. Mudah-mudahan jangan bisa paham. Rukun sholat, Bapak Ibu semuanya, ini harus ada sepanjang sholat dan harus selesai di setiap rukunnya. Kalau tidak ada, maka sholatnya batal. Jadi yang namanya rukun itu keberadaannya tuh harus, sehingga kalau menjadi tidak ada, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka sholatnya batal. Ada berapakah rukun sholat? Ada 14. Nanti jangan kaget dengan ada yang menulis di luar 17. Perbedaan di penulisan tumak ninah, karena tumak ninah itu di 4 bagian. Sebagian meletakkan tumak ninah per satunya, sehingga 17 totalnya. Adapun yang saya bahas di sini, tumak ninah hanya saya sebut 1 kali saja. Saya bacakan dulu nih. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Jadi sholat itu, sholat fardu, wajib berdiri dan itu rukun bagi yang mampu. Ustaz, bagaimana yang nggak mampu? Nanti ada fikih tersendiri. Bagaimana cara duduknya? Nanti ada fikih tersendiri. Tapi sepanjang jenengan masih mampu berdiri, maka wajiblah jenengan berdiri, sebab berdiri itu rukun. Sementara rukun itu harus ada di sepanjang sholat dan selesai setiap rukunnya. Kalau kata-kata selesai setiap rukunnya nanti saya pahamkan ke jenengan. Jenengan jangan bingung dulu. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang kedua, takbiratul ihram. Nanti kita akan isi masing-masingnya. Ada rukun yang ketiga adalah membaca surah Al-Fatihah. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu rukun. Ustaz, bagaimana saya jadi makmum? Apakah saya baca Al-Fatihah? Nah, nanti kita bahas. Kalau baca, kapan bacanya Ustaz? Nanti kita bahas. Katanya nggak boleh kalau ada orang baca Quran, kita itu baca Quran. Terus kita membaca Al-Fatihahnya kapan? Nah, itu nanti dibahas tersendiri. Yang nomor 4, ruku. Ini ruku juga rukun. Ruku juga rukun. Yang kelima, bangkit dari ruku.
disertai i'tidal dengan tegak. Jadi harus tegak. Bangkit dari ruku disertai dengan i'tidal dengan tegak. Sami'allahu liman hamidah. Jadi itu nanti kita maknai kalimat-kalimatnya. Kemudian sujud dengan anggota tubuh yang 7. Jadi yang harus sujud itu ada 7 anggota tubuh. Nanti juga kita rinci, jangan sabar. Kemudian bangkit dari sujud itu juga rukun sholat. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Jadi kan kalau paham satu-satu begini nanti Masya Allah sholat jenengan akan sangat terasa khusyuknya dan manfaatnya. Maka ada kitab khusus tentang tafsir sholat. Tafsir sholat itu ada. Nanti kita insya Allah bacakan insya Allah. Kemudian tumakninah, yaitu tenang dalam semua rukun. Walaupun di hadisnya dikatakan di 4 tempat, tapi disebutkan tenang dalam semua rukun. Jadi bukan sholat tul. Sholat selikur rakaat pitung menit niku pripun? Tolin. Ini terus kepiye liar sah. Padahal tumakninah itu rukun. Kalau enggak tumakninah, yo enggak lolos, enggak sah sholatnya. Jangan pernah melihat enggak itu? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tolin. Niku pripun niku? Subhanallah. Katanya turun-temurun begitu nggih, karena di situ tempatnya banyak karyawan, golek sing cepet. Nek yang imannya teksik tipis niku salat golek sing cepet. Orang yang imannya tebal golek sing suwi. Karena bahkan orang sakit saja kalau dia sholatnya khusyuk, sakitnya terasa hilang. Dan itu saya merasakan Bapak Ibu. Jadi sampai sekarang masih nggak nyaman ini yang namanya jari ini. Kalau lagi nggak ceramah, lagi nggak sholat, ini malah justru kumat, tebel rasanya, kebas, dan agak menyiksa. Gitu. Jadi ketika sholat itu rasanya hilang. Bahkan ketika ceramah kayak gini itu hilang rasanya. Rampung ceramah nanti kumat lagi. Subhanallah. Kemudian yang nomor 10 adalah tasyahud akhir. Di sini bukan apa? Tasyahud akhir. Berarti tasyahud awal termasuk rukun bukan? Bukan. Yang termasuk rukun adalah tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal kalau di mazhab Hambali disebut sebagai wajib. Kalau di madhab Syafi'i disebut sunnah. Maka nanti ada perbedaan antara madhab Hambali dengan madhab Syafi'i. Ada sedikit perbedaan untuk istilahnya. Kalau di madhab Syafi'i adalah istilah sunnah ab'ad. Nanti kita pelajari itu. Sabar. Kemudian yang ke-11 duduk tasyahud akhir. Itu juga rukun. Nomor 12, sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita baca at-tahiyat, ketika tasyahud. Jadi baca sholawat itu rukun nih. Kalau jangan nggak baca sholawat di situ ya batal sholatnya. Nomor 13, tertib rukun-rukunnya, berarti harus urut, nggak boleh dibalik-balik. Nggak boleh dibalik-balik. Jadi dengan Allahu Akbar, Qul huwallahu akbar, Al-Fatihah kebalik. Balik-balik. Kemudian yang ke-14 salam, yaitu salam pertama itu rukun. Salam kedua sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung bablas sampun salatnya. Tersisa kehilangan sunnah. Nanti ada pembahasan subbab sunnah. Syarat sholat, rukun sholat, sunnah sholat. Nanti dipelajari tersendiri sunnahnya. Yang sedang kita pelajari adalah rukun sholat.
Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Bapak Ibu semuanya, ini bab yang penting. Jadi jenengan sebelum melakukan takbiratul ihram sudah dalam kondisi berdiri secara sempurna. Bahkan sebagian ulama mengatakan jikalau berdirinya nggak sempurna nggak sah takbiratul ihramnya. Ya begini, contoh, belum berdiri tegak, masih jenengan mau makmum jalan, Allahu Akbar, nggak sah nih, nggak sah, karena jenengan belum berdiri sempurna, harus berdiri dulu tegak, baru Allahu Akbar, begitu. Maka ini jadi rukun. Ingat gini, banyak nggak yang kayak gitu, lari, ngoyak, Allahu Akbar. Nah ini masalah. Maka dikatakan berdiri adalah tegak secara sempurna. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh juga begini, Allahu Akbar dulu, nggak boleh. Tegak, tegak. Nanti persoalan pandangan mata kemana? Nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi pelajaran tentang sholat ini detail, banyak sekali. Apa dalil bahwa berdiri adalah rukun sholat? Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-238. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, peliharalah semua sholat-sholat fardu termasuk sholat wusta. Di sini disebutkan ini, dipelihara sholat fardu yang 5, tapi disebutkan secara khusus sholat wusta. Sebagian ulama mengatakan wusta itu sholat asar maksudnya. Makanya orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja tanpa udzur, amal dari pagi sampai sore hilang, dihapus. Hati-hati dengan sholat asar. Oke. Siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat asar tanpa udzur, maka amalnya dari pagi sampai sore dihapus. Maka hati-hati dengan sholat asar. Di sini katakan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Kemudian wa qumu lillahi qanitin, berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Jadi pada kalimat wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah. Jadi Allah yang perintahkan, makanya sholat itu berdiri posisinya. Bapak Ibu semuanya, yang saya bicarakan adalah sholat wajib. Adapun sholat sunnah boleh jenengan sambil duduk, bahkan sambil berbaring, najan ora loro. Nggak ada udzur apa-apa jenengan sholat sunnah malam tahajud sambil duduk boleh, sambil berbaring boleh. Berbaring artinya apa? Miring ya. Berbaring artinya miring. Boleh. Tapi pahalanya kurang. Nanti disebutkan dalilnya. Adalah Nabi Muhammad SAW sholat sambil berdiri. Beliau juga menyuruh Imran bin Husain untuk mengerjakan yang demikian. Beliau berkata kepadanya, "Shollu qa'iman, fa ilam tastati fa qa'idan, fa ilam tastati fa'ala jambin." Adalah Nabi Muhammad SAW kalau sholat sambil berdiri. Kemudian diperintahkan kepada sahabatnya, kalau engkau sholat maka berdirilah. Fa'ilam tastati, kalau engkau nggak mampu, faqaidan, maka duduklah. Fa'ilam tastati, duduk tidak mampu, maka fa'ala jambin, maka boleh sambil berbaring. Nah, dari sini kita udah tahu gitu. Makanya bahasanya berdiri jika mampu. Nah, cara pertanyaannya, kapan kita dikatakan boleh tidak berdiri dengan alasan tidak mampu? Ini dalam hal ini para ulama longgar, yaitu ketika berdirinya jenengan menghilangkan kekhusyuan sholat panjenengan. Jenengan ngadeg, misalnya ngadeg pun rasanya kok ngadeg terus geliyeng, nah itu jenengan boleh duduk. Atau ngadeg pegel banget sikile, wah jadi jangan gini gerak-gerak gini, nah itu jenengan udah boleh
boleh duduk. Jadi para ulama dalam hal ini longgar, maksudnya ketika berdirinya jenengan membuat jenengan menjadi kehilangan kekhusyuan sholat, maka saat itulah keringanan untuk tidak berdiri dibolehkan. Kok ternyata jenengan duduk di tengah-tengah duduk, ketoke aku mampu ki ngadeg, wis penak ngadeg meneh boleh. Nggih, jadi berganti posisi di tengah-tengah sholat itu boleh. Maka nanti ada fikih tersendiri tentang tata cara sholat ketika jenengan duduk, tata cara sholat ketika jenengan pakai infus, tata cara sholat ketika jenengan di rumah sakit. Itu ini terkait dengan kemampuan berdiri itu tadi, salah satunya. Berdiri dalam sholat itu menunjukkan pengakuan atas kebesaran Allah dan kesiapan di dalam ibadah. Yang namanya orang berdiri itu orang siap. Dan ketahuilah Bapak Ibu semuanya, ngenjang kita berhadapan dengan Allah di yaumil akhir berdiri. Jadi akan berdiri di depan Allah sendirian, ditakoni kabeh jenengan. Itulah yang sering saya katakan, nggak perlu jenengan bertengkar dengan orang lain persoalan fikih. Sebagian mungkin beda kali jenengan. Udah, pilihannya masing-masing. Yang perlu kita pikirkan adalah apakah pilihan kita sesuai dengan contoh Rasulullah atau tidak. Itu yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu. Apakah takbiratul ihram saya seperti yang Rasulullah contohkan atau tidak? Orang lain berbeda, bisa berbeda. Dia mungkin punya pilihan sendiri. Kalau dia yakin banget sesuai dengan contoh Rasulullah, monggo. Karena masing-masing kita akan berdiri sendiri-sendiri. Maka pastikan jenengan belajar sehingga jenengan pilihannya tepat sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Itulah tujuan kita duduk seperti ini Bapak Ibu. Dalam rangka supaya sholat kita, ibadah kita mendekati contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah uswatun hasanatun. Dialah contoh terbaik. Dianggap berdiri apabila ia berdiri secara tegak sebagaimana tadi saya contohkan. Bila tanpa sebab tubuhnya membungkuk atau miring, di mana sekiranya telapak tangannya dapat menyentuh lutut, maka ia tidak dianggap berdiri. Kalau jenengan karena sebuah keadaan tanpa udzur, nah ini sambil lutut, maka tidak dianggap berdiri jenengan, batal salat jenengan. Atau juga nah ini kena lutut, maka jenengan tidak dianggap berdiri. Nah yang seperti itu batal sholatnya. Jadi dikatakan berdiri tegak adalah keadaan di mana tangan jenengan nggak sampai menyentuh lutut. Memiring siti, insya Allah masih diampuni, insya Allah. Jadi batasannya ketika miringin jenengan kok kena lutut, niku jenengan sudah tidak dianggap berdiri. Maka nanti kita ada bab tentang subbab, boleh nggak kita bersandar? Nah ini bisa termasuk di dalamnya. Ono tembok, penak lah, lagi tarawih panjang. Nah ini boleh enggak boleh itu. Berarti jenengan tidak berdiri tegak, jenengan sedang bersandar, bukan berdiri. Gitu. Orang kuat Ustaz, ini cerita lain. Ini kan cerita bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Makanya Bapak Ibu semuanya, jikalau ada seseorang yang tidak mampu berdiri kemudian ikut sholat berjamaah, bagaimana cara mengatur softnya? Nah itu fikir tersendiri lagi. Makanya sering diletakkan di pinggir. Kalau yang nggak mampu, baiknya di pinggir. Karena asalnya yang benar, asalnya kaki depan dari tempat duduk adalah batas soft. Aslinya begitu. Kalau tidak menjadikan halangan di belakangnya. Sangat dipahami bukan? Ini kursi, misalnya ini kursi, Bapak Ibu. Soft menghadap ke sana ceritanya, imamnya ke sana imamnya. Maka tempat duduk ini tuh harus yang sejajar dengan soft itu yang ini. Jadi begini Bapak Ibu, ini soft nih. Orang duduk begini, ngapun saya dudukin gini. Nah kayak gini. Itu ini batas sebagai soft itu ini.
sepanjang di belakangnya tidak mengganggu. Tapi yang buri ono makmum, mau nabrak kursi to niku. Itulah mengapa fikihnya sebaiknya ditaruh di samping. Harapannya adalah pakai tempat duduknya bisa dilipat, maksudnya bisa digeser. Ketika dia berdiri ya tetap lurus. Sekali lagi kalau mampu. Tetapi kalau sebuah keadaan singa kursi oke, ya terpaksa akhirnya jadi nggak pas sih. Kalau ini maju ke sini, dia duduknya di sini, berarti kan gini kan, soft di sana kan. Ya, jadi secara asal yang benar adalah ini adalah soft untuk lurusnya. Sekali lagi, kalau asumsinya di belakang tidak ada soft, misalnya di soft paling belakang harus begitu. Kalau dia softnya paling belakang, di belakangnya nggak ada soft lagi, maka wajiblah dia tempat duduknya yang mundur. Paham Bapak Ibu? Sehingga ketika nanti dia berdiri tetap sejajar dengan soft. Ini aturannya begitu nggih. Rada ribet memang nggih. Rada ribet. Tapi memang begitu aturannya. Nanti biasanya anak-anak muda itu kreatif. Nanti kalau misalnya ada yang sepuh, nanti mungkin dibuatkan sistem bagaimana supaya kira-kira, karena hukumnya begitu. Hukumnya begitu. Kemudian, maka ia tidak dianggap berdiri atau mampu berdiri jikalau tadi lututnya kena tangan, jadi nunduknya atau miringnya sampai batas lutut. Sekali lagi, satu waktu jenengan berdiri kok ngeliyang duduk, kemudian jenengan merasa enak lagi berdiri lagi, boleh. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya ulang, kelonggaran dari para ulama, batasan kondisi yang bolehkan seseorang melakukan sholat fardu dengan tidak berdiri adalah ketika menjadikan hilangnya kekhusyuan atau kesempurnaan dalam sholat, atau yang menyebabkan terjadinya masyakoh atau kesusahan yang secara adat kebiasaan tidak bisa ditanggung. Maka hal itu membolehkan seseorang untuk tidak berdiri dalam melakukan sholat fardu. Sekali lagi, jadi intinya sholat itu harus khusyuk. Kalau jenengan dengan berdiri menjadi tidak khusyuk, maka dibolehkan duduk. Makanya dengan kalau misalnya ada orang yang ikut sholat duduk, jangan langsung dihukumi, oh kudu ngatur gue, merasa lo gue. Nah ini salah. Mungkin dia kondisinya emang nggak mungkin kan. Tapi jangan bermudah-mudahan untuk tidak berdiri. Datang, klik masjid, ngobrol dengan harapan 10 menit ngobrol, ngobrol. Begitu mlebunya ning masjid, ngobrolnya ngadeg. Begitu Allahu Akbar jabong. Itu bisa tidak sah yang seperti itu. Ngadeg 10 menit ngobrol tengah jam kiat. Bareng mlebu teng masjid, Allahu Akbar linggu. Niku pripun? Ada yang seperti itu masalahnya. Saya pernah ditanya, Ustaz, di sini tuh ada jamaah yang kalau datang berdiri ngobrol lama banget gitu. Nunggu adzan apa nunggu apa ngobrol. Begitu sholat langsung jagong. Wong yang duduk saja ketika takbiratul ihram sebaiknya berdiri. Iya Bapak Ibu nggih. Katakanlah jangan nggak kuat berdiri lama, maka minimal takbiratul ihramnya berdiri, baru kemudian jangan duduk. Ojo rungu popo duduk. Melaku saka rumah kuat ngadeg. Giliran sholat duduk. Ini jadi makanya berdiri bagi yang mampu itu rukun, harus ada di dalam sholat. Adapun di dalam sholat sunnah, Bapak Ibu semuanya, jenengan boleh langsung duduk bahkan berbaring. Khusus bagi orang yang sholat sunnah dengan posisi tidur miring, berbaring maksudnya, ketika ruku berbaring dengan telentang beda nggih? Beda. Ketika ruku dan sujud, ia wajib melakukan kedua rukun tersebut secara sempurna, yakni ia mesti bangun duduk untuk kemudian melakukan ruku dan sujud. Walaupun dia berbaring, tetap dia minimal harus duduk untuk menyelesaikan ruku dan sujudnya secara sempurna.
Jadi sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk atau tidur miring yang didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Man sholat qa'iman, barang siapa yang sholat sambil berdiri, fahuwa afdolu, maka sholatnya baik, sholatnya bagus. Kemudian waman sholat qa'idan, barang siapa yang sholat sambil duduk, falahu nisfu ajril qa'imah, maka dia mendapatkan separuh pahala ketika sholat sambil berdiri. Separuh pahalanya Bapak Ibu. Nggih, nek jenengan sholat tahajud, Allahu Akbar jagong, entuk pahala separuh ketimbang jenengan ngadeg. Ini bicara jenengan mampu berdiri tapi jenengan sengaja sambil duduk. Kemudian waman sholana iman falahu nisfu ajril qa'id, barang siapa yang sholat sambil berbaring, maka dia mendapatkan separuh dari sholat sambil duduk. Dari hadis ini para ulama menyebutkan berarti boleh kalau sholat sunnah sambil duduk sambil berbaring, resikonya pahalanya kurang. Gimana mana pun tenanan banget sholat separuh cek. Nanti kita tuh akan menyoal Bapak Ibu. Di sana yang paling kita sesali adalah mengapa dulu saya berdirinya nggak lama, mengapa dulu saya dikirnya nggak lama. Itu yang disoal. Yang paling disesali adalah itu. Jadi keinginan untuk punya amal soleh yang banyak. Jadi kan tahu kisah seseorang yang rumahnya udah jauh. Kenapa saya nggak lebih jauh lagi untuk ke masjid? Karena perjalanannya saja sudah berpahala besar. Begitu nih. Jadi kalimat nisfu, separuh, itu ya iman-iman banget Bapak Ibu. Kalau jangan mampu kok jangan buang separuh, iman-iman banget. Ya. Kemudian sekali lagi, untuk posisi menjadi makmum sepanjang tidak memadaratkan yang belakangnya, maka posisi ini adalah yang sejajar makmum yang lain. Makanya sebaiknya memang kalau yang pakai kursi orang gurih janjinya. Dari keterangan ini sebaiknya yang pakai kursi di belakang atau di samping lah. Jadi kalau di samping dia ketika berdiri bisa meletakkan ke samping. Karena ada tuh kursi yang klek gitu kan. Nah ini dari sini sebenarnya pemuda-pemuda harus kreatif Mas. Bikin alat yang tempat duduk di klek langsung samping. Ketika berdiri orangnya dan diletakkan di samping. Kepoksane orang yang nengguri. Oh jadi gini, nah ini terus nengguri nih kok kejeduk tempat duduk. Nggih. Kemudian keterangan rukun yang kedua, takbiratul ihram. Tapi semuanya ada hadis dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan ini termasuk salah satu hadis kunci di dalam sholat. Bismillah. Pendek hadisnya. Kata Rasulullah, iftahus sholat at-tuhur. Kuncinya sholat adalah bersuci. Gitu? Nek wonten bersuci ngene mboten kagem salate. Nah dikatakan miftahus sholat at-tuhur. Kuncinya sholat adalah bersuci. Wa tahrimuha takbir. Yang mengharamkannya takbir. Wa tahliluha adalah taslim salam. Ya lihat, di hadis ini ada 3 bagian. Miftahus sholat, kuncinya sholat adalah bersuci. Yang mengharamkannya adalah takbir, maksudnya takbiratul ihram. Maka ihram itu artinya apa? Takbir yang mengharamkan, baju ihram, baju yang mengharamkan apa yang tadinya boleh. Paham Bapak Ibu? Maka kuncinya sholat adalah bersuci, yang mengharamkan adalah takbir, yang menghalalkan kembali adalah salam. Maksudnya pripun? Nopo-nopo ingkang waune angsal sakderenge sholat halal, begitu jenengan sholat dados haram. Dimulainya kapan? Yaitu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sadurunge sholat jenengan sambil nunggu jenengan boleh saja tanya ke tetangga, Bu, jenengan iki mau masak nopo jenengan?
sadurunge salat. Begitu Allahu Akbar haram niku wau haram niku. Paham Bapak Ibu? Allahu Akbar. Bu, jenengan masak apa, Bu? Batal mboten? Batal. Paham? Mari dikatakan miftahus salat, kuncinya salat at-tuhur. Wa tahrimuha, yang mengharamkan adalah takbir, maksudnya takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim. Adapun yang menghalalkan kembali adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jangan masak apa? Batal mboten? Mboten pun halal jenengan. Sak durunge salat jenengan nyiwit. Cuit, tangune jenengan. Begitu takbiratul ihram, angsal mboten jenengan ciwit-ciwitan. Mboten angsal batal. Nggih. Maka jangan perhatikan, ini hadis pendek tapi maknanya besar sekali. Maka segala sesuatu yang terkait dengan ihram artinya mengharamkan. Baju ihram mengharamkan apapun yang sebelumnya boleh menjadi tidak boleh ketika jenengan berihram. Maka namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan apa-apa yang sebelumnya halal menjadi halal kembali dengan taslim. Paham Bapak Ibu? Nah, inilah dalil tentang rukun sholat. Yang berikutnya adalah takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram kalimatnya harus jelas. Allahu Akbar, janganlah hendak. Allahu Akbar, bukan Akbar. Juga nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh. Nanti kita bahas tentang bacaan takbiratul ihram, mana yang boleh, mana yang tidak. Allahu Akbar nggak boleh. Nggih. Itu nanti artinya mengandung arti yang berbeda-beda. Sebenarnya hal-hal kayak gini seringkali orang lewat, nggak dipelajari, ya. Sehingga sholatnya jadi kurang berkualitas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Kata Rasulullah, jika engkau hendak sholat maka bertakbirlah. Jadi ini perintah, ya, fi'il amr, diperintahkan. Kalau perintah berarti hukumnya menjadi wajib. Jikalau engkau berdiri hendak sholat maka bertakbirlah. Jadi lihat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-6 ketika bicara tentang wudu, maka dikatakan idza qumta ya ayyuhalladzina amanu idza qumta ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq dan seterusnya. Oke. Nanti detailnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang ketiga, kita bahas sampai 3 dulu. Tapi masih permukaannya, pendalamannya nanti minggu depan. Tentang kalimat takbir yang benar yang mana nanti kita bahas insyaallah. Yang ketiga adalah rukun sholat membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Jadi di bab ini nanti pembahasannya bisa 10 kali pertemuan, ora cukup. Ini bahas tentang masalah rukun yang ketiga ini. Detil, ya. Kita lambat-lambat ya. Makanya jenengan ngaji itu penting banget Bapak Ibu. Demi Allah, jenengan kalau udah tahu ngaji kayak gini rasanya ngaji seminggu ping telur cukup. Saya itu di Masjid Ar-Royan untuk minggu depan sudah di booking 2 kali. Malam Senin Ustaz sama malam Jumat. Itu Masjid Ar-Royan ya. Yang malam Senin ngaji, malam Rebo ngaji, malam Jumat ngaji, Minggu pagi ngaji, Jumat sore ngaji. Berapa kali itu? Bayangin. Di sini kuatnya baru seminggu sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk Ustadz ini ya tenanan dari sinau. Saya nggak kebayang jenengan ngaji dengan, ya saya bukan mendiskreditkan, ngaji dengan Ustadz yang orang patio serius, oleh mikir tentang silabus, ini repot Bapak Ibu. Ini sering saya kritik ke teman-teman itu. Jenengan seminggu sepisan ini terbatas banget. Ya pokoknya permukaan ini ya dapat gitu. Saya dulu tuh ngaji dari ba'da subuh, Mas Latif tahu itu. Dina satu baru subuh mulai belajar bahasa Arab. Di tempatnya beda-beda itu. Nanti sampai jam 11. Istirahat nanti duhur, nanti jam 1 ada lagi. Sampai maghrib. Kadang-kadang sampai 12 malam untuk fikihnya dulu Ustaz Farudin. Minggu juga begitu, Ahad juga begitu itu. Kita minggu sepisan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa dalilnya bahwa
Al-Fatihah itu rukun sholat. Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadis pertama, ada beberapa hadis, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya juga. Kata Rasulullah, tidak ada sholat, tidak dianggap sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. La sholate, la sholata, boten dianggap sholat. Liman, bagi siapa-siapa, lam yaqra, tidak maos suratul Fatihah. Itu dalil pertama. Jadi boten dianggap sholat, sing sinten kemawon sholat, boten maos Al-Fatihah. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa maksud lam yaqra dalam hadis ini? Maksud tidak membaca ini apa? Warni kali Bapak Ibu. Setunggal, bener-bener boten maos, pasti langsung batal. Yang kedua, maos ning keliru. Kekeliruan ada dua lagi. Keliru yang sampai batal dan keliru yang dimaafkan. Keliru yang sampai batal namanya lahan jali. Kekeliruan besar yang sampai merubah makna. Adapun lahan khafi, kekeliruan kecil, keliru ning makruh masih dimaafkan. Iya Bapak Ibu, dalilnya apa tadi? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Boten dianggap sholat bagi siapapun yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak membaca maksudnya adalah benar-benar tidak membaca atau membaca tapi keliru. Keliru ada dua tingkatan, keliru yang membatalkan dan keliru yang dimaafkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi dengan mau sekarang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala kehancuran untuk Rabb yang penyakitan. Atau bukan? Alhamdu pakai ha, segala puji. Alhamdu, segala kehancuran, segala kebinasaan. Bayangin. Atau bukan? Al-alamin pakai ain, bukan al-alamin pakai hamzah. Alamin, alam semesta. Alamin, penyakitan. Atau bukan? Maka barang siapa jadi imam membacanya alhamdulillah, batal. Bagaimana nasib makmum? Makmumnya tetap sah. Kalau makmumnya podo-podo orang ngerti. Tapi kalau yang jadi makmum Pak Wahid melu batal. Paham Bapak Ibu? Sebab hukumnya orang yang qori tidak boleh bermakmum kepada orang yang umi. Umi itu tidak bisa membaca. Maksud umi adalah tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik. Maka siapapun yang umi nggak boleh jadi imam. Subhanallah, ada orang yang berani jadi imam itu udah menjadi menggerutu seluruh jamaah, sudah ditatani secara pribadi, isi maju jadi imam. Mungkin bahaya banget tuh. Itu termasuk orang yang masuk dalam kategori hadis salah satu 3 golongan yang tidak diangkat sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun amakauman lahu karihun. Seseorang yang maju jadi imam sementara jamaahnya tuh nggak suka sama dia karena dia keliru. Itu nggak diangkat sholatnya. Maka imam itu bukan persoalan mudah Bapak Ibu. Maka saya mendidik anak jadi imam tenanan banget saya itu. Abdullah Fakih, saya tenanan banget kalau jadi imam karena ini tanggung jawab besar. 2 ibadah dalam Islam yang pelakunya harus tahu diri padahal pahalanya besar adalah imam dan adzan Bapak Ibu. Itu pelakunya harus tahu diri. Nek ora pati apik yo aja adzan. Allah Akbar. Anak sing krungu stres. Gini apa nggih? Bukannya malah mangkat nang masjid. Kayak mau lagi ngopo? Ini bahaya. Makanya 2 ibadah yang besar pahalanya. Jadi imam besar pahalanya. Muadzin besar pahalanya. Tapi pelakunya harus tahu diri. Jangan ujuk-ujuk maju. Bahaya nih Bapak Ibu. Jadi kan pernah nggak mireng adzan jelek banget? Pernah betul?
Adan ini piye? Subhanallah. Nah, ini makanya harus tahu diri. Ibadah yang harus tahu diri. Hayya ala sholat. Ini gimana ini? Hayya alal falah. Ini gimana Bapak Ibu? Dengan beda banget. Hayya alal falah. Mari kita mencari kemenangan. Falah. Bukan falah. Falah dengan falah berbeda banget Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang saya suka gatel kalau orang adat ini gimana adanya. Ini yuk ono ne mau kuwi sing gelem adan piye meneh. Wis gelem untung. Nah, ini Mas Latif pentingnya masjid itu punya manajemen yang bagus. Ini sebenarnya tanggung jawab masyarakat. Pak RW, Pak Duku itu bertanggung jawab bagaimana masjid itu clear. Itu nanti akan keberkahan buat lingkungan. Al-A'raf 96. Walau ana ahlal qura amanu wa taqalla fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ardh. Bayangin, Allah janjikan jika penduduk sebuah negeri masjidnya rapi, beriman dan bertakwa, akan dijanjikan turun berkah dari langit dan dari bumi. Dilarai anak ayo kepenak, usaha ayo kepenak, lingkungan roda orang kerengan. Itu loh Bapak Ibu. Maka masjid ini diurus betul Bapak Ibu. Ada orang-orang yang diutus khusus untuk urus masjid. Jangan tumbuk undung. Jangan tumbuk undung. Yang namanya takmir masjid, yo takmir masjid tenanan. Profesional tenanan. Iya Mas Latif. Nah, jadi ngono gaji ya. Di masjid lain itu sudah banyak Bapak Ibu. Masjid itu diurus di Aroyan itu pengeluaran per bulan Aroyan itu 20 juta. Imamnya itu 4 di sana Bapak Ibu. Gaji imamnya tuh 1,5, 4 mahasiswa. Dari imam tuh gaji berapa nih? 6 juta nih hanya untuk imam. Marbot luar 2 orang yang ngurusi taman, gajinya sekitar 1,8. Marbotnya 1,8 gaji. Total pengeluaran listrik dan sebagainya total 20 juta rata-rata per bulan pengeluaran. Jadi kan harus punya mimpi ke sana. Karena untuk melayani jamaah seperti itu. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, saya yakin lingkungan jadi tentrem, pemudanya jadi tentrem, anak-anak kita jadi tentrem. Ini bukan persoalan ringan Bapak Ibu. Jenengan untuk kegiatan Agustusan gelem metu 10 yuto. Bagus kan, itu kegiatan bagus. Masjid juga perlu dipikirin sungguh-sungguh. Saya tanya ke Mas Latif. Mas Latif, kalau lomba takbiran berapa habisnya? Wah, 5 juta tuh pasti Ustaz. Iya enggak? Ngaji bayangin gini Bang Yuto nguping piro iki san. Pingoken san. Subhanallah. Makanya mulailah bikin prioritas. Yeah. Jadi sekali lagi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Enggak ada salat, enggak dianggap salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, Bapak Ibu semuanya nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas makmum piye. Baca apa enggak? Kalau baca kapan? Cara bacanya bagaimana? Nah, ini harus didetailkan. Ini 3 bagian awal dari kitab rukun sholat kita. Mudah-mudahan membantu untuk mulai lagi belajar ulang Bapak Ibu semuanya. Tetap istiqomah di dalam belajar. Semoga Allah mudahkan kita di dalam memahami setiap pembelajaran. Semoga Allah sayangi kita semua dan kita berdoa untuk negara kita tercinta. Mudah-mudahan ulang tahunnya yang ke-80 ini menjadikan pemimpin kita menjadi adil, disayang sama Allah semuanya, hatinya menjadi longgar. Sungguh-sungguh kita berdoa di ujung malam semoga Pak Presiden kita diberi kebijaksanaan, diberi kesehatan, umur panjang dalam kebaikan Bapak Ibu semuanya, sehingga kita rakyatnya insya Allah bisa ikut menikmati ketentraman dan kesejahteraan. Mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan panjenengan bapak-bapak punya istri menjadi istri yang solehah, demikian juga suami menjadi suami yang soleh, dan mudah-mudahan lingkungan kita menjadi lingkungan yang penuh dengan keberkahan. Mohon maaf jika ada hal kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Bagaimanapun mungkin kita sekalian dengan hidayah taufik atau kebenaran ilmu